Halo teman-teman, pernahkah dengar kata investasi? Sebenarnya investasi itu apa sih? Nah, investasi adalah cara menanamkan uang kita sekarang supaya nilainya bertambah di masa depan. Contohnya bisa lewat emas, saham, reksadana, atau properti. Kenapa kita perlu investasi? Karena kalau uang hanya disimpan, nilainya berkurang akibat inflasi. Apa sih itu inflasi? Inflasi itu kenaikan harga barang dan kebutuhan sehari-hari dari waktu ke waktu. Jadi uang 100.000 sekarang bisa saja tidak cukup membeli barang yang sama beberapa tahun ke depan. Nah, dengan berinvestasi, uang kita bisa berkembang lebih cepat daripada nilai inflasi. Itu artinya kita bisa menjaga daya beli uang dan bahkan mendapat keuntungan. Apa saja sih keuntungan investasi? Keuntungan investasi bisa berupa tambahan uang dari bunga bagi hasil atau kenaikan harga aset yang kita miliki. Misalnya, harga emas yang dulu 1 gramnya 500.000 sekarang bisa jadi lebih dari 1 juta. Itulah contoh keuntungan dari investasi emas. Tapi teman-teman perlu ingat, investasi juga punya risiko. Nilainya bisa naik tapi juga bisa turun. Biasanya semakin besar keuntungan diharapkan, risikonya juga semakin tinggi. Karena itu, sebelum mulai, penting untuk belajar dan memahami risikonya. Mulailah dari jumlah kecil dan pilihlah jenis investasi yang sesuai dengan kemampuan serta tujuan kita. Kesimpulannya, investasi itu penting untuk menjaga nilai uang dan menyiapkan masa depan yang lebih aman. Dengan pengetahuan dan langkah yang bijak, kita bisa mencapai keuangan yang lebih stabil dan sejahtera. Yuk mulai investasi dari sekarang. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis instrumen investasi, definisi, jangka waktunya, dan juga karakteristiknya secara umum. Yang pertama ada deposito. Jadi deposito ini merupakan simpanan uang di bank dengan jangka waktu yang tertentu dan bunganya lebih tinggi daripada tabungan biasanya. Karakteristiknya ini, dia memiliki resiko yang sangat rendah, dikelola oleh bank, dan tidak dapat diambil sebelum jatuh tempo tanpa penalti yang dapat dijamin oleh LPS atau lembaga penjamin simpanan. Jangka waktunya itu sangat pendek ya, dari 1 bulan sampai dengan 12 bulan atau 1 tahun saja. Yang kedua yaitu saham. Jadi saham ini merupakan surat berharga yang menunjukkan kepemilikan sebagian atau suatu perusahaan. Karakteristiknya ini berisiko tinggi dan juga keuntungannya itu juga tinggi. Harganya fluktuatif mengikuti kondisi pasar dan dapat memperoleh dividend atau pembagian laba. Yang ketiga yaitu obligasi. Jadi obligasi yaitu surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan dengan kewajiban membayar bunga dan pokok pada waktu tertentu. Karakteristiknya itu memiliki risiko yang lebih rendah daripada saham dan ada pembayaran bunga tetap atau yang dapat dikatakan dengan kupon. Nilainya ini bisa naik turun tergantung pada bunga pasarnya. Jangka waktunya ini bisa menempuh hingga jangka waktu yang panjang, yaitu dari 1 tahun sampai dengan 10 tahun ataupun lebih. Yang keempat ada reksadana. Jadi reksadana ini merupakan wadah investasi yang mengumpulkan dana dari banyak investor untuk dikelola oleh manajer investasi ke berbagai instrumen. Instrumen tadi ada saham, obligasi, deposito, dan lain-lain. Karakteristiknya ini cocok bagi para pemula atau yang baru bergabung. Diversifikasinya ini berisiko karena dananya
tersebar ke banyak aset dan dikelola oleh profesional. Nilainya ini bisa naik turun tergantung pada jenisnya. Jangka waktunya ini bervariasi ya. Ada reksadana pasar uang, jangkanya ini sangat pendek. Pendapatan tetap, dia ini menengah, maksudnya menengah itu bisa panjang, maksudnya jangka panjang dan juga jangka pendek. Dan ada saham, yaitu dia ini memiliki jangka waktu yang panjang. Yang kelima ada properti. Jadi properti ini yaitu merupakan investasi berupa kepemilikan aset fisik seperti tanah, rumah, bangunan, dan nilai cenderung dia ini naik dari waktu ke waktu. Karakteristiknya itu kita itu butuh modal yang besar, likuiditas rendah atau tidak dapat mudah untuk dijual dalam waktu yang cepat. Nilainya ini nilainya dapat naik dalam waktu yang panjang, bisa memberi pendapatan sewa. Jangkanya ini bisa 5 tahun sampai ke atas. Yang terakhir yaitu ada emas. Jadi emas ini merupakan investasi berupa logam mulia yang dijadikan untuk menyimpan nilai dan pelindung dari inflasi. Karakteristiknya ini teman-teman, nilainya relatif stabil, likuiditasnya tinggi atau mudah dijual, dan juga tidak memberikan bunga atau dividen. Jangka waktunya menengah hingga dengan jangka waktu yang panjang. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Oke teman-teman, di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang cara penggunaan aplikasi Bibit. Aplikasi Bibit itu aplikasi untuk investasi. Kenapa saya pilih aplikasi Bibit? Karena aplikasi ini cocok buat pemula. Teman-teman bisa mencari aplikasi Bibit itu di Play Store. Dan tampilannya seperti ini teman-teman aplikasinya. Oke, kalau sudah mendownload, teman-teman bisa membukanya. Oke, karena saya sudah mendaftar, tampilannya seperti ini teman-teman. Kalau untuk teman-teman yang baru mendaftar, ikuti saja langkah-langkah yang tertera di aplikasi Bibit. Untuk pengisian datanya itu dari teman-teman sendiri. Oke, kalau sudah mengisinya pasti tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, di sini banyak sekali jenis produk investasi, teman-teman, seperti saham, reksadana, obligasi. Teman-teman bisa melihatnya sendiri di sini. Di sini banyak sekali teman-teman. Teman-teman bisa mengisinya sampai ke bawah. Nah, untuk pemula saya saranin teman-teman menggunakan reksadana pasar uang saja teman-teman. Ini teman-teman bisa menggunakan pasar uang untuk berinvestasi teman-teman, karena risikonya rendah dan returnnya lebih tinggi teman-teman. Kalau teman-teman mau mencari yang lain silakan saja teman-teman, banyak sekali teman-teman ini. Di sini teman-teman minimal investasinya itu 10.000 teman-teman, cocok banget buat kita pemula, apalagi budget mini teman-teman. Di sini teman-teman bisa menggunakan reksadana USD, dolar menggunakan dolar. Di sini saya coba menggunakan pasar uang teman-teman. Oke, reksadana pasar uang. Di sini banyak sekali ya teman-teman market reksadana pasar uangnya, banyak sekali teman-teman. Teman-teman mau pilih yang mana terserah, tergantung teman-teman mau. Menurut aku teman-teman bisa memilih
yang returnnya 1 tahun teman-teman, dengan tingkat naiknya itu di atas 5% teman-teman. Contohnya ini dari Seruni Pasuruan. Di sini teman-teman bisa melihat pergerakan pasarnya itu dari 3 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, 1 tahun terakhir. Kalau teman-teman mau menganalisnya lagi, bisa teman-teman pertimbangkan. Kalau untuk belinya itu teman-teman bisa menggunakan modal 10.000, itu bisa membeli reksadana pasar uang teman-teman. Mungkin hanya itu saja perkenalan aplikasi Bibit dari saya teman-teman. Oke, terima kasih.